pemirsa Sulu Timur yang kami cintai, hari ini saya kembali bersama warga Kampung Kenari yang sampai hari ini hak mereka belum terpenuhi oleh pemerintah, hak ganti rugi lahan di Umbung Wai Munting, anak Munting Nah, banyak cerita dari mereka tentang kisah pilu lah tentang Umbung ini. Bersama saya ini ada Bapak Hasan Idris, Bapak Hasan Idris, Haji Sulaiman, Haji Abbas, Bapak Abdul Aleh, Bapak Sarifudin, Baharudin, terus Bapak Wawan. Ini mereka ini termasuk dari 16 orang pemilik lahan di sini. Saya mulai dari Bapak Bapak Hasan Idris Hasan Idris. Bapak Hasan Idris, ini kan Bapak ini punya cerita nih soal soal lahan ini Betul. Gimana itu Bapak Idris? Bapak Hasan Idris Iya, masalah Embun Anak Munting ini Pak, memang dari awalnya saya sebagai masyarakat ini juga yang pendidikannya begitu. Ya. Dasar namanya sudah itu dari awal kita tidak terima waktu itu. Kenapa tidak terima itu? Tidak terimanya karena Anak Munting ini bukan lokasi ini. Oke. Ya, sebenarnya ini bukan Anak Munting, yang sebenarnya itu Sambiribak. Anak Munting ini maksud di mana? Anak Munting itu di luar, pokoknya Anak Munting itu di mana saya juga tidak tahu posisinya. Yang saya tahu Desa Warloka ini juga, tapi bukan di sini. Oke. Ya, itu awal. Terus yang berkaitan dengan lokasi kita ini, dari awal kita juga ini sudah ada kesepakatan, baik itu dari lokasi, dari harga, dari awalnya itu sudah kita sepakat. Faktanya dari awal kita bicara proses ini sejak bulan Agustus kemarin 2022. Ya. Di situ kita sudah sepakat akan dibayar 2 kali. Ya. Ya, setelah ada kesepakatan harga, terus kemudian dengan catatan bayar 2 kali. Sehingga kami itu terima waktu itu, saya pribadi terima waktu itu. Dengan perjanjian bulan 3 akan dibayar lunas. Nah, sementara di perjanjian awal itu akan dibayar 2 kali. Awalnya 50%, selesai pekerjaan akan dibayar 50% juga. Yang kami hitung dari bulan 8 itu sampai bulan 3 itu mungkin masuk 6 bulan atau 5 bulan itu. Kami pikir kan sudah beres itu. Sesuai dengan mereka punya penjelasan, ini cepat, tidak lambat. Mereka itu siapa Bapak? Itu dari pihak pemerintah Pak. Saya juga pribadi tidak tahu. Yang kami tahu waktu itu yang buat apa ini PT Adipraya, PPK Perencana, terus BUWS juga. BUWS itu wilayah sungai. Sungai itu. Di situ akan dibayar pada awal bulan 3. Berjalannya waktu sampai pada bulan 3 itu juga belum terjawab. Akhirnya mengulur ke bulan 10. Ya. Bulan 10. Di situ bahkan kita itu sambil bicara, bahkan saya itu didesak Bapak Hasan supaya ganti ini tanah. Dengan catatan kita beli tanah lain tuh. Maksudnya seperti itu. Akhirnya waktu itu Pak, saya pribadi, saya pikir tanah saya yang seluas 4 hektar kurang lebih. Oh, Bapak punya 4 hektar di sini? Iya. Itu 43.900 Pak. Berapa ganti ruginya dijanjikannya waktu itu Pak? Itu kalau dihitung dengan harganya itu masuk kurang lebih 15 Pak. 15 miliar? Ya. Oke. Itu kurang lebih. Sampai hari itu saya didesak juga mau ambil ganti tanah dengan uang
apa namanya talangan ini Pak, saya begitu masuk beli rumah di Labuan Bajo waktu itu dengan harga 1,6 waktu itu. Sesuai dengan perjanjian mereka, itu yang saya janji kepada pemilik rumah ini. Oh, janji nanti kasih lunasnya. Lunasnya dengan ini. Yang mereka janji. Bulan 10 itu. Oh, mereka janji bulan 10 akan dilunaskan. Awalnya kan bulan 3. Lalu geser ke bulan 10. Jadi apa yang mereka janji itu yang saya janji ke mereka. Ke sehingga saya ini tadi, kebohongan saya itu sudah 2-3 kali Pak. Sampai pada hari ini sudah, kemarin saya lihat di HP itu kan ada perjanjian, sampai di situ kan ada tanda tangan pertahanan apa. Kalau memang tidak selesai pada Oktober 2023 akan dilunaskan pada awal 2024. Sehingga saya hari ini Pak, seandainya saya sudah diancam mau lapor ke kepolisian, ke Kapolres. Diancam oleh yang punya rumah ini. Milik ini. Rumah ini. Yang punya rumah ini. Oke. Tapi saya bilang tunggu, kan ini kan kami ke pertahanan kemarin, Haji ini kemarin kan sedang proses pertahanan jauh. Itu juga yang saya buat sama apa ini. Seandainya ini nanti kalau memang sudah tidak terjawab apa yang saya buat janji sama pemilik, uang saya akan dibatalkan 1 miliar. Bapak sudah DP 1 miliar. 1 miliar. Masih kurang 600 juta. 600 juta. Nah, kalau tidak dibayarkan besok ini, iya, karena sudah 3 kali janji saya dengan pemiliknya. Oke. Iya, makanya terancam hilang ini rumah nih. Jelas tuh. Pokoknya banyak kerugian. Belum saya punya tetangga lagi yang ada kaitan juga dengan ini, beli tanah lagi di rumah di Serenaru. Itu uang sudah masuk 400. Harga rumah 800. Kalau tidak, seandainya tidak terbayar, jelas dibatalkan lagi. Karena yang kita janji itu bohong terus. Ya, sesuai apa yang mereka janji sama kita. Ya, itu makanya juga saya ini mungkin satu bulan atau berapa waktu ini kita juga stroke ini, Bapak. Iya. Makanya, siapa yang pasti kepikiran hilang uang 1 miliar ini, siapa yang tidak sakit kepala itu? Terus tanah saya ini 4 hektar, kalau seandainya ini saya juga mau menyesal, ini sudah terlanjur. Ya, padahal tanah ini kita tidak mau jual ini tanah ini. Hanya betul-betul kita ini ada betul-betul kekeluargaan. Ya, karena negara lah, karena pemerintah. Karena itu yang mereka omong. Ya, itu yang mereka omong sama kita. Maklum kita masyarakat percaya penuh kepada pemerintah. Padahal ternyata pemerintah ini juga, makanya kita bingung ini. Kita mau sampaikan hal ini kepada siapa? Pemerintah juga kami rasa bingung nih sekarang pemerintah. Ya. Oke Bapak Hasan. Saya juga dengar ada kisah juga. Terus ini berbagi cerita juga. Haji Sulaiman juga punya cerita bahwa sebenarnya saya itu lebih diuntungkan. Itu kalau misalkan ini juga tidak dibangun dulu, karena ini jadi jalan. Dulu ini jadi apa buat di tanah Bapak Haji? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dari proses awal kesepakatan ini saya belum saya masuk Pak, karena saya punya bagian setelah mereka dapat dapat DP pertama, baru saya tahu bahwa saya punya termasuk di dalam lokasi ini. Sehingga saya tidak pernah dapat untuk talangan sampai sekarang. Oh, belum dapat sama sekali talangan. Sebelumnya memang lokasi ini berapa luas tanah Bapak di sini? Secara totalnya dalam ukuran itu 2.640 sekian. Oke, di bawah 1 hektar lah ya? Ya, di bawah 1 hektar. Dan sebelumnya tanah ini kami Pak, lokasi ternak kami. Bahkan kandang-kandang ternak kami ini dibongkar karena kami tahu persis bahwa kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, tapi kami ikhlaskan. Padahal sebenarnya kami ini adalah lokasi ternak kami Pak, sehingga kami untuk menyekolahkan anak-anak dan untuk kebutuhan yang lain itu adalah ternak Pak. Tetapi kami paham tentang kepentingan negara utama daripada kepentingan kami ikhlaskan. Satu, yang kedua, dalam proses selanjutnya ya, pada waktu itu saya tahu dalam posisi dan dalam kawasan ini, akhirnya saya meminta kepada pihak pelaksana bahwa saya punya lokasi ini harus
dimuatkan di dalam berita acara bahwa saya punya masuk di dalamnya. Saya tuntut supaya kumpul saya punya perolehan, satu keluarkan saya punya perolehan saya, satu keluarkan saya punya nama bahwa saya termasuk di dalamnya. Padahal mau talang kedua diusulkan supaya saya dapat juga, tapi dari pihak pelaksana bahwa kalau repot jadi haji nanti terima satu kali saja di belakang nanti. Akhirnya saya terima juga, tapi sampai sekarang juga dalam selanjutnya tidak ada hasilnya, Pak. Yang saya rasa mengesal waktu mau datang itu presiden mau tanam tanaman pohon di sini, kami dipanggil, Pak, baik dari intel polisi maupun dari intel dari Kodim, tatap muka dengan di rosteran apa namanya di Gorontalo di DPD itu, di situ buat pernyataan, Pak, disaksikan oleh Kapolda dan langsung tanda tangan oleh Kapolres, termasuk BPN, termasuk dari BPS dan juga dari PU. BBS ya, bukan BBS atau juga ya. Sehingga pernyataan di situ dibayar pada bulan Januari 2023, Pak, 24, Pak. Ya, sehingga hanya alasan pada waktu itu kan karena belum datang itu BPK. Iya, iya. Ya, tidak datang. Setelah 1 bulan 2 bulan setelah itu datang BPK. Ketemu langsung kami, Pak, di Kenari. Iya. Sehingga waktu itu sudah ada alasan lagi sudah untuk selesai masalah. Sehingga hadir itu apa itu? Dari pertanahan juga itu. Tapi sekarang kami bingung karena kendalanya di mana. Oke. Iya, jadi kami bel kepada BPS, kendalanya di pertanahan. Sampai di pertanahan dengan berbagai dalil hasilnya juga tidak ada. Jadi kami rugi, Pak. Padahal kami adalah peternak, Pak. Semua dari pendidikan apa segala kami hanya mengharapkan ternak. Tapi dengan adanya ini kami mau bilang apa? Bapak rugi dengan ketika selama ini misalkan Rugi, Pak. gitu. Ya, rugi. Tapi kami ingat bahwa kepentingan negara itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Kami paham, Pak, terhadap Saya dengar cerita bahwa Bapak dulu bisa naik haji itu dari ternak. Dari ternak, Pak. Gitu. Bahkan umroh terakhir juga dari ternak. Dari ternak. Yang dipelihara di tempat ini. Iya. Tapi karena sekarang itu ternaknya sudah Papa lihat tadi sudah terserak. Gitu. Ya, lari ke sana kemari karena ini lahan ini sudah Tidak ada lagi. tidak ada lagi. Ya. Oke. Jadi inilah, Pak, mohon harapan kami itu bagaimana pemerintah itu jangan menelantarkan masyarakat. Masyarakat itu ya tanpa punya apa-apa, hanya intinya walaupun ternak itu sudah hilang tetapi ganti rugi. Ya, hak Bapak lah. Ya, hak kami, Pak. Kewajiban kami sudah, tapi hak kami harus diselesaikan. Daripada mereka punya haknya, mereka sudah, kami kewajibannya tidak. Antara hak dan kewajiban sudah sejalan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini saya ke Haji Abbas lagi. Ya, Bos. Saya dengar cerita itu, Bos. Ketika bagaimana proses awalnya ini? Kabarnya waktu itu Haji Abbas datang ke sini, kaget ada yang ngukur, tiba-tiba mengukur gitu. Betul, Pak. Gimana? Itu saya masih ingat baik, Pak. Di bulan Juni 2022 itu datang tim awalnya dari PPK Perencana. Begitu mereka masuk di lokasi, kebetulan saya juga berada di lokasi karena saya seorang peternak. Saya sering-sering masuk di lokasi ini untuk melihat seperti ternak. Kaget-kaget tim itu masuk di lokasi dan saya tanya, apa tujuan kehadiran Bapak di sini? Mereka bilang, kami datang ini untuk survei lokasi untuk pembangunan embung di sini. Di saat itu pertama saya nantang karena saya belum tahu apa tujuan daripada pembangunan embung ini. Setelah mereka berikan penjelasan, sosialisasi bahwa tujuan daripada embung ini nanti begini-begini dan tujuan akhirnya ada untuk masyarakat di sini, sehingga saya paham dan saya kumpulkan teman-teman yang ada di sekitar, yang ada di lokasi ini, sehingga satukan pikiran untuk menghadiri di rumah saya dan mereka berikan penjelasan saat itu. Sehingga saat itu juga ada kesepakatan dari semua warga yang 16 orang ini bahwa sepakat untuk kita berikan untuk pembangunan embung itu, tetapi dengan perjanjian. Perjanjian pada waktu itu yang pertama masalah harga. Harga sepakat
bahwa 350.000 per meter. Nah, itu sudah sepakat. Yang kedua, tuntutan kami, pembayarannya pun harus bayar 2 kali. Yang pertama, sebelum lokasi ini disentuh oleh PT, harus bayar 50%. Nah, dan yang kedua, setelah selesai kerja, harus bayar 50%. Sehingga pada waktu itu termuat dalam berita acara. Tetapi sebulan setelah itu datang lagi ini PPK perencana ini, datang ke kami lagi untuk membicarakan bahwa dana pemerintah belum bisa dicairkan. Kami minta bantuan kepada PT untuk talang sebagai dana awalnya atau DP-nya. Sehingga mereka minta bahwa 10% untuk dana talangan. Tetapi kami tidak beri juga pada waktu itu. Sehingga kesimpulan dari kami atau permintaan kami pada waktu itu, untuk yang di bawah 1 miliar, itu dana DP-nya 20%. Sedangkan yang di atas 1 miliar, itu 10%. Sehingga kami beri kebijaksanaan pada waktu itu, Pak. Nah, setelah pencairan dana DP pada waktu itu di bulan Oktober, sehingga mulailah bekerja. Di saat itu berjalannya waktu sampai di bulan Maret, bulan Mei 2023, kerjanya tinggal 10%. Akhirnya kami datang lagi, Pak, kerja ini hampir selesai, pembayarannya belum ada kabarnya. Mereka bilang begini, nanti selesai kerja baru kami bayar. Ternyata pada waktu itu dekat ASEAN Summit yang dilaksanakan di Labuan Bajo pada waktu itu, sehingga kami turun lokasi. Turun lokasi, kami menghadang untuk bekerja di sini. Ternyata pada waktu itu kami juga dijemput oleh anggota Kasat Intel Polres Manggarai Barat. Sampai di sana sehingga diberi pemahaman dan dibuatlah berita acara. Berita acara salah satunya, apabila sampai di bulan September 2023 dari BWS belum terbayar, maka lokasi tersebut akan dimiliki kembali oleh pemilik lahan. Dan adapun dana talangan yang sudah diterima, maka itu dibatalkan. Ya. Sehingga berjalannya waktu sampai hari ini juga, Pak, belum juga terbayar. Sekarang sudah berada di Oktober 2024. Ya. Nah, sekarang ini kelihatannya kami telepon ke BBS, ada kalanya diangkat HP-nya, ada kalanya tidak. Dan mereka bilang prosesnya dari BPN Kabupaten Manggarai Barat. Karena bahan acuan untuk pembayaran itu harus ada ukuran dari BPN Kabupaten Manggarai Barat. Nah, sekarang tanggal 10 bulan September kemarin ini saya sendiri pergi ketemui Kepala BPN Manggarai Barat. Kepala BPN Manggarai Barat bilang, kami sedang proses. Ya. Nah, sekarang kami bingung, Pak. Prosesnya sampai kapan? Ya. Sementara Bapak Presiden sendiri, Bapak Jokowi sendiri, sudah tanam pohon di lokasi ini. Ya. Tetapi pembayarannya sampai hari ini belum terbayar, Pak. Kira-kira mau diapakan kami sekarang ini? Uangnya tidak dibayar, embungnya sudah jadi, tidak dimanfaatkan lagi. Malah tambah rugi. Rugi kami pemilik lahan, rugi juga negara. Ya. Kira-kira bagaimana sudah pemikiran pemerintah sekarang ini untuk memanfaatkan ini? Dan kami sendiri juga, kalaupun dimanfaatkan oleh pemerintah, kami juga punya hak untuk menuntut di sini, karena belum terbayar, kami punya hak. Ya, makanya kami harapkan sebagai masyarakat pemilik lahan di sini kepada pemerintah terkait, terutama kepada Bapak Kepala BPN Manggarai Barat, tolong proses secepatnya, Pak, dan juga kepada Kanwil Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan hormat juga kami minta Kepala Menteri BPN ATR, tolong pikir kami ini, Pak. Kami sudah rugi
kami belum dibayar kami punya hak. Makanya dari tempat ini, dari saat ini kami sangat mengharapkan, dan apabila pemerintah juga tidak menyelesaikan hak kami sampai di akhir tahun ini, maka yang kedua kalinya saya sampaikan ini Pak, bahwa hak kami akan kami ambil kembali, dan kami manfaatkan sebagaimana kami manfaatkan dari awal. Ada yang bikin kandang, ya mau bikin apa saja, mau kandang atau mau tanam lagi di sini, itu masih hak kami Pak. Makanya sekali lagi kami mengharapkan kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah yang berkait, tolong Pak, tolong. Saya kira terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bercerita tentang itu sudah. Atau dari orang muda. Orang muda, coba mungkin ada mau bicara? Tidak ada. Oke. Itulah curhat ya, semacam curhat dari warga pemilik lahan yang haknya belum dipenuhi ya, haknya belum. Kewajiban mereka sudah diberikan, tapi hak mereka belum mereka dapatkan. Dan kita berharap bahwa mungkin dengan curhat ini, lalu ketika ini ditayangkan di YouTube channel kita Sulu Timur, mungkin pemangku kebijakan mungkin sedikit melihat bahwa ada rakyat yang haknya belum terpenuhi. Oke, Bapak-bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan kita berharap kita tetap menahan diri, dan ini tentang bernegara. Oke, terima kasih. Kemarin dan hari ini saya podcast dengan warga. Mereka menyoalkan terkait ganti rugi mereka, bahwa sampai hari ini pelunasan pembayaran mereka itu belum dipenuhi, baik oleh pihak Jawa Beni dan dari pihak yang lain gitu. Jadi kira-kira gimana itu persoalan sebenarnya Pak Beni? Baik Pak. Jadi terima kasih Pak Iron ya. Ya, siap. Sesuai dengan apa yang sudah ditanyakan tadi, ada yang mau saya tanggapi ini. Memang proses pengadaan tanah ini kan kita sudah berjalan. Siap. Sudah berjalan dan warga juga terhitung. Kita bersama-sama dengan teman-teman dari BPN juga sudah terlibat langsung. Dan melalui rapat-rapat koordinasi dan lain-lain, tahun kemarin itu kan sudah bulat suara bahwa kita kan bermohon untuk review kepada BPKP NTT. Hasil review itu sudah ada dan juga sudah ditindaklanjuti oleh kawan-kawan dari BPN Manggarai Barat. Siap. Oleh sebab itu, maka kami selaku instansi yang memerlukan tanah informasi, dan tanggal 11 September yang lalu juga kami sudah diundang ke Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan hasil review BPKP terhadap pengadaan tanah di Embung Anak Munting. Nah, oleh sebab itu dalam hasil rapat itu dari kami sudah. Halo Pak. Tetapi halo. Iya Pak. Hari apa Pak? Tanggal 11 September yang lalu kami sudah melakukan rapat koordinasi, diundang untuk ikut rapat oleh BPN Kementerian Pak di Jakarta. Siap ya Pak. Nah, dari hasil rapat itu, maka penjelasan dari Kementerian Desa Terpencil itu bahwa memang lahan Embung Anak Munting itu tidak berada di dalam kawasan yang diperuntukkan bagi lokasi transmigrasi. Ya. Nah, jadi artinya satu pertanyaan yang mengganjal sampai Pak Direktur dari Kementerian Desa Total. Tetapi Direktur itu kan ada beberapa dokumen ya, Pak. terkait dengan
penetapan tanah di kawasan itu di Manggarai Barat. Nah, oleh sebab itu dalam rapat itu Ibu Dirjen selaku meminta untuk kami melakukan koordinasi dengan daerah, kabupaten maupun provinsi untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut untuk diserahkan kepada teman-teman dari BPN. Dan hari ini melalui koordinasi kami sudah dapatkan dokumen-dokumen tersebut. Untuk selanjutnya kami kirimkan kepada sebagai data dukung kami kepada BPN. Gitu, Siap. Pak. Oke, Pak. Berarti sekarang tinggal di pengiriman dokumen itu, Pak, ya? Atau dokumen sudah dikirimkan? Ya, harus kan Pak, karena kemarin tugaslah karena Pak Presiden kan datang ke TMF dan kami juga sibuk. Oke, Pak. Saya baru lalu dan rencana ke Jakarta. Oke, Pak. Kira-kira, halo? Halo. Pak, Iya, iya. kira-kira kapan dokumen itu akan dikirimkan ke BPN, Pak, Manggarai Barat? Begini Pak, karena kita kan melalui Pembina Pak, karena undangan rapat kemarin kan dari direktur Pembina kami yang diundang, sehingga kami di daerah cuma mensupport, kami kirimkan kepada Pembina kami, nanti Pembina kami yang meneruskan ke Kementerian ATR BPN Pak. Oke. Itu birokrasinya Pak. Oke, setelah itu baru diproses lanjut di BPN ya, Pak? Iya. Oke. Iya, setelah itu kita menjadi hasil proses daripada kelengkapan dokumen yang sudah kami sampaikan. Oke. Baru harapannya akan ada apa, Pak? Gambar produk dari BPN ya, Pak, setelah itu ya? Iya, harapan kami Pak, jadi prinsipnya kami dari instansi yang memerlukan tanah, kami tersedia anggaran Pak. Cuman kan untuk melakukan tentu dengan dokumen yang valid ya. Iya, Pak. Berwenang di dalam Kementerian ATR atau Kepala Kantor Pertanahan. Oleh sebab itu kami mensupport data, kami menunggu kira-kira petunjuknya dari kementerian itu seperti apa untuk kami bisa lakukan. Oke. Inti poinnya setelah dapat produk dari BPN itu baru bisa dibayarkan ya, Pak ya? Ya, kami di dalam setelah mendapatkan produk itu tentu kami akan mengikuti perintahnya, karena itu kan sudah berupa produk dari kementerian, jadi apapun perintahnya tentu kami akan sampaikan dan kami tindak lanjuti. Oke, Pak Beni, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Pak. Oke. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak.